Bincang asik bareng Kopma. Halo guys, kita kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Kopma. Kali ini saya Muhammad Ruwayudi sebagai host sekaligus ditemani dengan teman saya. Halo, saya Eka selaku Ketua Tim Berita dan Reporter. Dan kali ini kita kedatangan 3 teman bincang, yaitu Halo Kopma People. Asik. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Fadil Ramadan dari jurusan Pendidikan Akuntansi angkatan 2019. Halo guys, jadi saya Indah Makfira dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum 2019. Halo Subbreaker, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik dari jurusan Pendidikan Akuntansi angkatan 2019. jadi bagaimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin sedikit riuh dengan akhir semester Oh, akhir 8. Namanya mahasiswa akhir. Oh, kapan? Sudah sempro Kak? Good, harus saya yang bagus seperti itu. Oke, apa kesibukan Kak? Selain menyusun proposal gitu. Kalau saya sih sekarang nggak sibuk-sibuk amat, paling cuma susun skripsi sama temani jalan Iya. Kalau Kak Indah? Kalau saya masih terikat dengan beberapa organisasi dan sementara lagi ngajar di SMA. Wih, Keren. Kalau Kak Fadil? Ada pertanyaan? Kesibukan. Kesibukan di. Kalau saya kesibukanku mungkin sama dengan Taufik. Kesibukanku ya paling susun skripsi toh, namanya mahasiswa akhir semester 8. Jadi harus difokus skripsi. Ya, Nah, wajib. selain skripsi memang ada kesibukan lain, jadi terlibat juga dalam organisasi di luar kampus. Jadi kesibukanku itu bisa di. Iya, saya paling nganggur di. luar biasa. Luar biasa. Sebentar aja. Sudah sempro? Sudah di. Dua kali. Oke, tadi saya dengar ada Kak Indah sama Kak Fadil ada masih terikat dengan organisasi. Mungkin bisa diceritakan organisasi apa itu? Selain Kopma lah. Kalau saya terlibat di organisasi namanya itu IFL, Indonesian Future Leader. Jadi IFL itu sebuah organisasi kepemudaan lah atau kerelawanan. Jadi di situ bagaimana kita kembangkan lagi diri kita tuh tentang pemuda maupun di IFL juga itu ada yang namanya jadi kita turun ke jalan, kita ke daerah-daerah pelosok juga. Bersosialisasi. Sosialisasi, mengajar seperti itu. Mengajar. Oh, kayak KKN gitu Kak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Kak Indah? Kalau saya sih masih dalam lingkup kampus. Yang pertama itu ada di himpunan. Kalau himpunan sih bukan anggota tapi ke dewan pendamping. Wah, dewan sudah. Nah, Sudah di atas. Nah, cuma bantu adik lah. Kalau di Bantu ADKM itu teman-teman. dia yang anu bro. Enggak begitu. Oh, enggak begitu. Ya, mendampingi, bantu, Oh, bantu. dalam Bantu. mengarahkan. Ya, Berarti tidak matikan mic. enggak lah. Atau Enggak ada. Itu. Enggak ada. Alhamdulillah aman. selain himpunan Kak ada lagi? Sekarang alhamdulillah didelegasikan di Maperwa tingkat fakultas di FIS. Luar biasa ini. Apa jabatan Kak? Di Enggak terlalu anu di staf komisi pendidikan dan pelatihan diklat. Kalau Kak Taufik mungkin apa ya? Riwayat organisasinya lah. Ya, riwayat organisasi itu kayak ibaratkan riwayat penyakit. Sudah membekas di hati, tapi itu Tommy yang situ begitu. Iya betul. Kalau organisasi sih banyak di luar, tapi sekarang kan lagi sadar diri mahasiswa akhir jadi ya skripsian dulu lah. Orang tua juga lagi menuntut kapan wisuda. Gencar-gencarnya toh. Gencar-gencarnya. Apalagi baru kemarin wisuda orang. Ya, itu lagi. Jadi salah satu organisasi saya itu dulu itu tentunya Koperasi Kopma Alma Mater Wene. Berapa Kopma? Bravo. Jadi itu salah satunya, dan ada juga beberapa organisasi luar seperti himpunan dan perhimpunan mahasiswa daerah. Kalau mereka apa itu?
Organda Ya. namanya. Nama organisasinya itu DPK kayak Bonel Ogoy. Jadi di situ menghimpun para pemuda-pemudi dari Bone untuk bisa berkumpul, dan dimana di situ kita bukan cuma berkumpul tapi juga saling menyampaikan bagaimana bisa memajukan negara kita. Kalau dari Kak Fadil selain IFL, YFL. apa organisasi lain Pak? Kalau saya kasihan Kopma juga. Jadi 2 tahun belakangan ini memang lebih banyak di Kopma. Jadi tahun pertama saya juga bagian dari Komer. Media. Kopma Media. Dari saya baru masuk di Kopma, saya diterima di Kopma Media sebagai editor. Tahun kedua, alhamdulillah diamanahkan di bidang usaha, naik pangkat lagi sertifikat, sebagai pengurus bidang usaha dan permodalan. Kalau Kak Indah sendiri, bagaimana pengalamannya selama di Kopma? Kalau pengalaman mungkin dari yang pernah ditempatkan diamanahkan, saya sudah 2 tahun buku berturut-turut di CTC, di LKCTC, sebagai awalnya itu staf diklat, terus di tahun berikutnya sebagai manajer diklat. Ya. Siti Siaban. Berarti Kak Indah itu Iya. masuk di Kopma tahun 20. Iya. Tahun ke-20. Kalau 20 tapi kan masuk di LK-nya 21. Iya, sama-sama. Kalau Kak Fadil juga di Komen 20. terus? Enggak, Oh, pindah-pindah. pindah. Kita 1 tahun di setia Komen. juga. 1 tahun di Komen, Penjelajah. 1 tahun di Pengurus. Oh, ya. Kalau Sama pengurus- JL juga pengurus gitu. Tidak, kalau pengurus apa jabatannya? Alhamdulillah kami Wih. usaha dan Wih. Alhamdulillah. Kasih tahu ah. Hah? Bapak Kebetulan. Kabit. Pak Bapak Kabit. Kabit berarti ada wakilnya. Ada. Iya. Sama. Sama tuh. Tapi kan dah. Saya aku sendiri. Kayak wakil bidang usaha dan permodalan tahun 2022. Jadi bertiga masuk di Kopma tahun yang sama. Enggak. Kalau Bapak ini sih beda. Beda ini. Lebih duluan. tua. Saya masuk 2019. Pas maba dia loh. Langsung masuk. Nah, gitu. Oh, enggak dilarang pas maba di masuk UKM pas zaman Oh, tak. kita 2020. Sebenarnya bukan dilarang, tapi organisasi yang lain itu cuma bilang peringatan. Sebaiknya jangan masuk di organisasi lain sebelum dikader di Iya. organisasi yang itu. Ya, kayak gitu. Kita gitu. Iya, iya, Iya. oke. Rahasia umum. Saya umum itu di Iya, karena di angkatan kampus. 20 sudah dilarang. Sudah Iya. susah sekali. Kalau menurut kakak-kakak, dari sekian banyaknya organisasi yang kita masuki, seberapa pentingnya tuh mereka? Kalau menurut saya sih organisasi itu kan dia masuk ke pengalaman ya, lebih ke pengalaman, lebih ke praktek lah. Maksudnya dia bakalan meningkatkan skill baik itu berinteraksi, Ya. public speaking, bersosial itu penting. Negosiasi, ya. Kalau saya itu organisasi itu penting karena menurut saya dia bagian praktek dari teori yang telah dipelajari. Kalau misalnya ada orang introvert yang tuh masuk di organisasi gimana gitu? Bagaimana kayak menghadapi itu orang? Agak sulit. Mungkin Betul sekali, yang betul. paling introvert di antara kita bisa Sama. bukan Bisa, introvert iya. ya, tapi yang agak Iya. ya bisa. Saya? Introvert kakak. Kayak Kak Taufik. Ingat dulu 2020. Ini enggak introvert lah. Tidak, kalau Katolik kayaknya tidak. Bukan Menurut extrovert sosial media. hiperaktif. Super aktif ini. Orang aktif. Kepada Kepada bagaimana? Introvert. Iya, bagaimana kalau masuk organisasi? Kalau saya harus dilawan. Jadi harus dilawan dulu diri kita sendiri. Harus dilawan itu. Jadi apa namanya ya? Itu tadi aku bilang harus dilawan. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak lawan itu namanya kan kalau misalnya kita mau sosialisasi dengan orang kan terungkap dulu. Ngeblank kacau. Apa dulu ngeblank aja. Mau jadi potongan? Iya. Saya lanjut. Iya. Menyepat itu. Saya sebenarnya menanggapi hal orang-orang introvert tuh, saya mengutip
saya mengutip suatu kalimat orang bijak itu bilang air yang lama tergenang itu bakalan membusuk. Kalau bukan membusuk ya jadi sarang nyamuk. Jadi perlu diketahui bahwa kita tidak cukup beradu pikiran dengan diri sendiri. Perlu ada perbandingan dengan Perlu ada interaksi dengan orang lain. Apakah jangan sampai kita sendiri beranggapan bahwa saya sudah cukup dengan diri sendiri. Padahal ketika kita mencoba keluar berbicara dengan orang lain, berbicara dengan pengalamannya, baru kita sadari, wow, ternyata ini dunia luar. Jadi saya rasa hal yang seperti itu yang sangat perlu disadari oleh para introvert bahwa begitu luas dunia ini. Berarti kita mulai dari diri sendiri dulu nih. Ya. Perlu dulu dari diri sendiri. Tuh dulu Kak, sangkut Kak kata di atas bin. Kita Siapa? Saya. Kena mental kan dikira introvert. Wah, Ada Iya kan? Iya. Baru-baru pokok akhir-akhir pekan itu pokok baru tidak. Oh iya. Tidak percaya introvert. Tidak percaya. tapi ada pertanyaan Kak Awal. seputar introvert ini tuh dan Itu organisasi. Oh, si introvert Ya, dengan organisasi. kan Beda. apa ya, biasanya itu orang introvert takut untuk berinteraksi, apalagi kalau dibilang iya toh, kalau dibilang di dalam organisasi harus interaksi sama orang baru, Lebih banyak ya, interaksi. jadi kayak takut begitu. Jadi Atau ada juga yang mungkin kehabisan energi ki bersosialisasi Ya. tuh di luar. ya bisa Bagaimana? Kalau saya sih tadi kan katanya Fadil, maksudnya nyambung dari katanya Fadil kan lawan. Kalau teman-teman sudah masuk, berarti sudah ada niatnya. Silahkan lanjut niatnya itu. Masa sampai masuk saja jadi anggota selesai? Ya gali potensinya teman-teman lewat organisasi yang teman-teman masuki, organisasi apapun itu. Apalagi kalau di Kopma. jangan sampai kalian itu berdiam diri saja. Kalian perlu sadari sebenarnya para introvert, kalian itu berlian yang belum dipoles. Kalian itu berlian yang belum dipoles. Jadi bagaimana cara polesnya? Ya dengan dipukul. tinju perlu nggak? Tidak. Tahu indah? Iya, maksudnya dari terus. teman-teman itu harus terbentur sampai terbentuk. Nah, sampai terbentuknya itu kalian jadi berlian halus yang mahal harganya. Betul. Jadi bisa dibilang organisasi tempatnya belajar atau Terbentuk. jangan takut salah di organisasi. Artinya bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu loh. Sehingga bisa diperbaiki itu kesalahan. Intinya coba saja dulu. Coba aja dulu. Kalau salah Ya, bisa itu. Kalau benar bisa. Selain interaksi Kak, mungkin bisa dijelaskan sedikit manfaat lainnya dari teman-teman berorganisasi. Selain yang tadi saya sebutkan yaitu skill, ya tentunya saja relasi. Dimana ketika kita berorganisasi kita bertemu dengan banyak orang, banyak teman yang ketika kita butuh bantuan bukan hanya teman yang didapatkan tapi temannya juga teman tak begitu. Jadi ketika kita, contoh saya butuh sesuatu ke Taufik tidak punya, pasti Taufik sebagai teman yang baik. Iya, memperkenalkan temannya. Dan ini bukan hanya soal seorang teman sebagai individu, sebagai person, tapi bisa sebagai, apalagi di tingkat Kopma itu ya perusahaan lah paling tidak, startup dan lain-lain. Ya betul sekali. Pengalaman saya tahu sebagai usaha di Kopma itu relasi-relasi itu banyak sekali. Terlebih ketika kita mau kerjasama bisnis, pastinya kalau misal ada project yang mau dikerjakan pasti dikasih kenalkan dengan orang ini, orang ini. Kita bukan cuma dikenalkan, tapi poin plusnya itu kita akan dikasih tips-tips bagaimana motivasi supaya kita itu bisa lebih berkembang, bagaimana mengembangkan diri maupun usahanya Kopma, bagaimana betul sekali. Baru ada orang bijak lagi bilang, berarti orang bijak bilang, oke, kita tahu kan orang-orang yang mau berwirausaha, orang-orang yang sejauh itu bakalan terhimpun di rumpun yang sama, kayak walaupun kita merasa sendiri, tapi kalau misal tuh masuki organisasi di lingkungan tak anggap di rumah,
Kayak kita saja berjiwa wirausaha baru masuk ke organisasi, Wah, kita kumpul gitu, kumpul teman-teman yang sama jiwanya, bakalan saling kenal. Apa nih? Lengkap sekali sebenarnya yang Nabi lagi indah sama Taufik yang semua nih. Jadi memang itu dia paling penting, ada 3 tuh tadi. Nabi lagi ada interaksi, relasi, sama soft skill. Jadi di organisasi memang kita bisa dapatkan ini 3 toh, 3 ini indikator ini 3 toh. Jadi saya share pengalamanku di Kopma. Sudah kita bilang Taufik toh. Jadi kita di bidang usaha itu memang beberapa kali lah kerjasama tuh dengan perusahaan-perusahaan. Contoh mungkin apa disebut perusahaan tuh? Siapa tahu ada sponsor gitu. Amin. Atau Mayora kan, perusahaan besar itu siapa tidak kenal Mayora? Toh, produk Mayora. Jadi kita dapat lah satu relasi juga toh, relasi dengan Mayora. Hydrococo juga, contoh Coca-Cola. Jadi Hydrococo itu banyak sekali bantu kita kan, toh. Kalau misalnya ada kegiatan tadi Kopma, biasa dia support kita selalu kegiatan. Telkomsel juga sedikit support. Telkomsel juga selalu support. Baru brand-brand lokal kayak Nakama sama Tapada. Ada. Oh, jangan lupa KPRI. Itu sih. Iya. Itu sih. Toh, jadi mungkin itu yang tidak kita dapatkan lah mungkin di luar toh, kerjasama seperti itu maksudku. Masih mahasiswa kita tapi dapat kita kesempatan untuk berinteraksi dengan mungkin orang-orang yang lebih berpengalaman lah daripada kita toh. Bisa tahu selesai kuliah langsung kita panggil. Nah, itu. Ada jam kerja di sini, Bos. Sampai tadi sini dulu kosong. Bisa kalau begitu tuh. Dan saya rasa yang kami sampaikan ini hanya segelintir dari apa yang bakal teman-teman dapatkan ketika masuk organisasi, ketika berorganisasi. Jadi, ayo berorganisasi apalagi. Yuk masuk Kopma. Apalagi juga mungkin tuh satu juga interaksi juga dengan para birokrasi dong. Iya. Contohnya Iya kan, sih. birokrasi juga itu yang paling penting, komunikasi kita dengan birokrasi. Apalagi ada yang gelarnya profesor tuh jangan sampai berkecil hati kita masih semester akhir kan belum ada profesor tuh. Maksudku suatu kesempatan itu ya tidak bisa kita dapatkan toh kalau di luar. Tadi kan kakak banyak sekali organisasi yang kita masuk itu. Terus bagaimana caranya menyeimbangkan antara perkuliahannya kakak, apalagi di akhir semester ini yang mungkin lagi sibuk-sibuknya menyusun. Ya kira-kira masa perkuliahan. Dan dikejar deadline yang teman-teman tuh semua sudah pada sempro. Sudah. Kita ya bagaimana? Ya sudah ada gelarnya di belakang. Atau Bagaimana menyeimbangkan? siapa tahu nanti ke duluan ki gelar yang di depan. Toh? Setelahnya kita sudah Gelar itu kamu. kita sudah SK Sarjana Kopma. Sarjana Kopma. Jadi saya mungkin sama Taufik selesai di Kopma itu ya semester 7 artinya tidak terlalu terganggu di lalu skripsiku. Jadi memang masuk di Kopma baru bisa juga fokus di semester. Waktunya memang tuh di semester 8 untuk fokus di skripsi. Tapi kan Kak Fadil ada organisasi luarnya juga. Maksudku organisasi luar itu mungkin tidak tanda kutip tidak seberat Kopma aja, artinya fleksibel di organisasi yang ada di luar. Tadi juga pertanyaannya bagaimana bisa kita berjalan bersama kuliah atau organisasi. Kalau saya kuliah atau organisasi itu tidak bisa dibandingkan gitu, tidak bisa dibandingkan gitu kuliah dan organisasi. Kenapa saya bilang begitu? Ada semua porsinya toh, ada semua porsinya masing-masing. Jadi kalau kita berorganisasi kan kita dapat pengalaman yang mungkin tidak kita dapatkan lah di kelas, toh tidak kita dapatkan di dunia akademik lah, seperti itu toh. Dan menurutku juga kuliah dan organisasi memang harus bisa berdampingan bersama toh, harus jalan bersama, tidak ada yang kita pilih. Ibaratnya mungkin organisasi berjalan dengan kaki kiri, akademik berjalan dengan kaki kanan. Jadi kalau kita kalau kita pilih salah satunya pasti otomatis akan pincang, toh seperti itu mungkin. Dahulukan organisasi, utamakan pelajaran. Jadi kayak pusing gitu ya. Dahulukan organisasi, utamakan pelajaran. Jadi ya betul harus berdampingan itu. Tapi mungkin pertanyaan ini itu masa kita yang tanya, ke mahasiswa akhir yang kayak mau apa semester dulu iya. Kan kanda-kanda aku ini kan semester akhir ini juga. Apalagi banyak organisasinya kayaknya. Semester 6. Jadi
jadi saya langsung saja pertanyaan apa gimana pendapat ta tentang kuliah versus organisasi Yudi sama Eka? Mungkin Eka dulu. Langsung Kita saja banyak ladies first nih. organisasi. Ladies first. Enggak apa-apa. Mendahulukan Masalahnya imam. kita yang first gitu. Wah inilah masa sweet. Iya, lebih cocok. Jadi Wah, ini dalam. prinsip saya itu organisasi itu menghalangi kuliah saya. Enggak apa-apa. Tidaklah. Jadi sebenarnya organisasi itu yang utama. Oke. Sama. Kenapa? Oke, simpel. Karena di organisasi saya dapat 4 alfa. Tidak. Kayak apa nih Kak? Sama Ji masukku sependapat ya dengan Kak Fadil toh bahwa harus jalan berdampingan begitu karena orang cacat itu maksudnya satu kayak cacat ki maksudnya tidak diimbangi misalkan aktif di organisasi tapi teledor ki di kuliah begitu kayak buruknya juga nilai tak sama Ji kayak kalau ketemu ki dosen apalagi PA atau pembimbing akademik dilihat nilai tato buruk baru tanya ki organisasi apa otomatis kayak jelek langsung itu organisasi tak di matanya itu dosen gitu ya. Jadi harus ki juga jaga citra tak baik itu di kelas maupun di luar kalau ketemu dosen tuh jadi kayak oh bagus ini organisasinya jadi kayak ada citra positifnya di dosen gitu. Apalagi kok atau? Ya, betul. Jadi sebenarnya itu yang jadi kenapa organisasi sama kuliah dengan organisasi dibandingkan seharusnya itu tidak cocok. Jadi sebenarnya kendala itu mahasiswa itu nongkrong yang tidak jelas. Seperti Anda. Jelas pembahasan. Jelas kita ketemu sama Siapa? CEO, ketemu sama owner kan seru gitu ya. Ketemu sama si doi. Si doi bikin usaha juga. Support system harus itu. Penting Kak. Penting itu kuliah karena disuruh sama mama. Nah, aku ada mikir di belakang. Bagaimana sendiri dengan Eka? Apa Kak? Kuliah versus organisasi. Kalau organisasi mungkin saya lebih utamakan ya karena orang-orangnya beda-beda di organisasi sama di perkuliahan kan mungkin kalau di organisasi saya lebih bisa dapat orang yang lebih mungkin dewasa lebih terbuka pikirannya dan itu membuat kayak lebih berpikir lagi untuk bagaimana kedepannya diriku. Nah terus kalau soal kuliah mungkin bagus-bagus dia berjalan seimbang sih. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Ini tahu Pak. Bisa jadi handle tuh. Hebat bisa menyeimbang. Kira saya mau kau bilang. Nah terus kalau misalnya Itu dia mungkin mungkin- kalau saya tidak masuk organisasi saya tidak dapat support system. Ya, itu mau aku bilang. Ada apa sama sistem? Mungkin kalau tidak masuk organisasi saya tidak dapat. Saya tidak setuju karena saya ada Di organisasi bisa. Karena- Saya doi itu di kelasku. Karena jujur sih kuliah itu membosankan. Tidak baik tuh doi teman kelas. Oke. Masyarakat akuntansi. Kalau belajar ya belajar. Kalau begitu bisa dibilang kayak begini sih ada kata-kata jadikan semua tempat itu sekolah, artinya semua kita bisa dapat ilmu di mana saja dan siapapun jadi guru. Ya, Imam Syafi'i. Kayak tadi toh katanya Eka, ketemu senior, ketemu teman yang lebih luas wawasannya, lebih dewasa, lebih terbuka. Jadi kita itu lebih banyak yang didapat Ketemu Banyak support belajar. system. daripada bukan daripada sih Nomor satu maksudnya kuliah itu kan ada jadwalnya berapa jam sekian berapa SKS, sedangkan kalau organisasi itu dengan ketemu teman-teman itu ya Fleksibel sih. fleksibel, Bisa pagi sampai pagi. Healing iya. juga. Termasuk healing. Bicara pagi sampai pagi Bisa itu pagi lebih sampai pagi. luar biasa pembahasannya. Apalagi lingkungan-lingkungan yang luar biasa. Ya, positive vibes. Harus Walaupun kadang-kadang memang apa ya jelek. ada minus setiap Wajar, sesuatu ada wajar, minus. wajar. Tapi ada penyakitnya mahasiswa tentang kuliah versus organisasi karena sering nanggap dirinya sibuk padahal tidak produktif. Ya. Iya. Nah, sering sekali gitu kayak kenapa kerja tugas sibuk Kak.
sibuk karena ada kegiatan organisasi. Padahal apa kita jadi organisasi nongkrong jadi cerita tidak bermanfaat. It's okay kalau misal kita bicara tentang soft skill, bagaimana cara mengembangkan diri atau dipertemukan sama orang hebat, it's okay, itu bagus. Tapi kalau misal kita terbengkalai kuliah gara-gara cuma cerita kumpul-kumpul kan nggak bagus. Jadi itu harus diubah, itu harus Mindset-nya. harus kita sibuk tapi produktif. Ya, intinya manajemen waktu. Simple dirangkum. Jangan sok sibuk. Sok sibuk. Tanda kutip jangan sok sibuk. Terus sekali lagi balas chatnya. Kayak Yudi. Kayaknya kode ini balas chatnya cepat. Iya, jangan diarsip. Kak. Jangan matikan aku. Notifikasi. Oke, biasanya Kak itu juga mahasiswa itu nakode mah di belakang. Ya. Jadi biasanya itu mahasiswa ndak ikut organisasi karena selain introvert tadi toh biasanya sibuk di magang. Terus ada juga baru-baru Memang ini. malas, ada memang yang malas. Iya malas. Tapi ada juga baru-baru ini yang Kemendikbud toh keluarkan apa itu program Merdeka Ya, kampus Merdeka Belajar. Atau kampus Merdeka. Kayak misalkan kampus itu kayak programnya itu kampus mengajar, terus studi independen, program pelajar, magang. Toh kayak kalau dari Kak Fadil sendiri itu program-program seperti itu apakah akan yang kayak secara tidak langsung mempengaruhi teman-teman minat organisasinya. Kalau saya, menurutku pendapatku tadi, jadi pengalamanku saya bicarakan dari pengalamanku karena kebetulan saya juga sempat ikut program kampus Merdeka studi independen toh, dan kebetulan juga tahun lalu saya ikut itu studi independen dan pada saat itu juga saya jadi pengurus di Kopma toh. Artinya pada saat itu alhamdulillah tidak terlalu masih bisa dilakuin toh, baik itu studi independenku maupun organisasiku, karena alhamdulillah masih bisa dilakukan manage sedikit kok. Artinya kenapa saya bilang bisa saya manage, karena di Kopma kan dia pakai sistem jam kantor jadi jam 8 sampai jam 4 sore toh. Nah dari jam 8 sampai 4 sore kita urus organisasi, dan pada saat itu juga saya lobby lah mungkin mentorku di studi independen untuk supaya bisa kan kasih kelas malam toh. Jadi alhamdulillah pada saat itu masih bisa jadi pagi sampai sore urus organisasi, malam urus studi independen. Dia luar biasa. Luar biasa. Sibuk nih. Sibuk produktif. Ya, itu saya tadi bilang. So sibuk. Kalau Kak Indah, Kalau saya sendiri tidak pernah ikut program kampus mengajar, tapi kan sekarang program kampus mengajar kampus Merdeka itu masuk PKM. Dulu pernah ikut PKM tapi belum masuk programnya kampus Merdeka. Tapi alhamdulillah bisa kuliah, organisasi, ikut PKM, lolos ya. kalau ndak pernah ikut magang atau Kalau saya enggak, karena memang maunya dari diri sendiri, memang mau rasakan KKN. Saya tidak mau, memang kak saya KKN. Iya. Saya tidak mau KKN. Kalau saya pribadi memang mau KKN. Kalau ditanya kalau disuruh memilih bukan dalam proses pelaksanaan itu kayak apa? Kalau disuruh memilih antara kuliah ke dalam kelas, organisasi atau kampus Merdeka, pasti saya lebih pilih kampus Merdeka. Kalau saya tapi ini tentunya menjadi tantangan untuk organisasi. Tapi perlu teman-teman memang ketahui bahwa ini kampus Merdeka betul-betul ancaman untuk minat berorganisasi. Kenapa begitu? Di kampus mengajar secara langsung kita diajarkan juga keorganisasian, kerjasama tim, public speaking, negosiasi, problem solving. Tetap kita diajarkan di MBKN. Jadi tidak terlalu beda jauh dengan organisasi. Dan siapa coba tidak tertarik dengan MBKN jika penawaran yang diberikan oleh Kemendikbud itu menurut kita sangat wow, sangat biasa, bisa keluar Jawa, ketemu dengan orang-orang dari kampus lain, kan juga menambah relasi. Tapi
tentunya itu juga menjadi batasan dan juga untuk organisasi itu. Baru kalau dalam pelaksanaannya ini organisasi dalam pelaksanaannya mahasiswa walaupun dia sudah ikut organisasi pasti kayak kan ini organisasi 1 tahun periode, sedangkan program kampus Merdeka itu 1 semester. Nah, jadi teman-teman itu dalam organisasi harus antisipasi itu. Bagaimana bisa menyimbangkan waktu seperti Fadil yang 1 semesternya itu bakalan ketemu kampus Merdeka dengan organisasi, dan ini juga tantangan sekali untuk organisasi. Apalagi tahun buku kemarin. Ya. Kalau memang bisa, maksudnya akhir-akhir beberapa tahun ini memang program kampus Merdeka itu menjadi ancaman bagi eksistensi organisasi di kampus. Karena sekarang dengan apa yang ditawarkan program ini, pasti mahasiswa akan menimbang yang mana mereka pilih. Jadi itu kembali ke teman-teman sendiri, karena saya rasa dimanapun itu pasti ada plus minusnya. Sebenarnya itu organisasi itu sesuatu hal yang murni. Ya, silakan masuk di organisasi tersebut kalau organisasi itu memenuhi 3 indikator. Kalau maksudnya dari pertanyaannya sih memang tidak bisa dipisah organisasi dengan anggota, kecuali Bincang asik bareng Kopma.